Kemudian yang kedua adalah kemampuan, ya, kemampuan pelayanan rumah sakit, ya, ya tentu berdasarkan itu tadi ya, kompetensi tenaganya, tenaga medis yang dimiliki, ya, seperti itu. Ya lagi berdasarkan kelas, ya. Kalau ketika memang di situ SDM-nya memiliki satu kompetensi, ya, mampu melakukan satu pelayanan, silakan. Ya, kemudian yang ketiga ada pelayan rumah sakit, tentu dilengkapi dengan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan perawatan dan kebidanan dan pelayanan medik. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan rumah sakit diselenggarakan oleh pelayanan kesehatan tertentu, ya, tidak dibatasi kelas, yang itu tadi ya, tidak dibatasi oleh kelas, ya. Nah, ini terkait dengan tentang klasifikasi dan perizinannya, ya. Nah, mulai dari bentuk dan jenisnya, klasifikasi, perizinan, penyelenggaraan, sampai kepada pembinaan dan pengawasan, ya. Kemudian pembinaan dan pengawasan dari masing-masing kelas rumah sakit tentu berbeda-beda, ya. Kalau yang vertikal itu berbeda, kalau yang rumah sakit daerah itu berbeda. Siapa yang melakukan pembinaan dan pengawasan? Ya, ini dari kepemilikan, ya. Ada pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, ya, seperti itu. Ya, kalau kita lihat pemerintah daerah, dia menerapkan satu konsep, ya, di dalam pengelolaan keuangannya menggunakan BLUD, ya. BLUD, ya. Kemudian untuk yang rumah sakit pusat yaitu BLU. Kalau kita lihat rumah sakit Persahabatan, rumah sakit RRCM, rumah sakit yang di Bandung itu, nah, itu termasuk rumah sakit vertikal, dia sudah menerapkan sistem BLU, ya. Dan kalau yang di daerah yaitu rumah sakit Pasar Rebo, Pasar Minggu itu BLUD, ya. Nah, apa konsep daripada BLUD dan BLU, ya kan? Apa yang membedakan? Ya tentu berbeda, ya. Dari pengelolaannya BLUD ya memang bertanggung jawab di situ adalah gubernur, ya. Gubernur sebagai kepala daerah, ya, pengelolaannya ya seperti itu. Dan juga sistem kompensasinya, ya, sistem kompensasinya itu sudah menerapkan sistem remunerasi, ya, baik BLUD maupun BLU, ya, seperti itu. Cuman pertanggungjawabannya memang kalau yang pusat itu langsung di bawah Kementerian Kesehatan, kemudian sebagai pembina PPK BLU itu adalah Kementerian Keuangan, ya, seperti itu. Nah, kalau BLUD yaitu bertanggung jawab langsung ke pemerintah daerah, ya, seperti di Pasar Minggu, Pasar Rebo itu dia bertanggung jawab ke mana? Langsung ke gubernur, ya, gubernur DKI, ya, seperti itu, ya. Ada yang mengatakan untuk kompensasinya lebih enak sebelum BLU, ada yang enak sudah BLU. Jadi naik turunnya pendapatan rumah sakit maka dia akan menyesuaikan, ya. Ketika dia naik maka remunerasinya, upahnya, kompensasinya, ya, insentif lah, ya, seperti itu, ya, pengganti tidak lagi berdasarkan tunjangan kinerja, bukan, ya, tetapi konsepnya adalah pendapatan dari rumah sakit itu akan dibelanjakan kembali, ya, 50% bisa dibelanjakan kembali, 50% lagi di share buat apa? Buat kesejahteraan daripada pegawainya, ya, seperti itu. Nah, tergantung dari kebijakannya. Apakah mau 52%, apakah mau 53%, ya, tergantung, ya, seperti itu. Kebijakan daripada pengelolaan BLUD maupun BLU, ya. Kalau memang dia penghasilannya kecil, kemudian rumah sakit tersebut bisa mengajukan, ya, penambahan, ya, penambahan untuk kompensasi, ya, seperti itu. Maka diterapkan dalam hal ini karena dia berbasis kinerja, ya, jadi naiknya pendapatan maka kompensasi
atau remunerasinya juga akan naik. Ya. Kemudian rumah sakit swasta, ya kalau swasta kita sudah tahu lah ya, punya kewenangan sendiri dalam pengelolaan, baik pengelolaan sisi manajerial maupun pengelolaan dari sisi keuangan, ya seperti itu. Maka di situ dia memiliki satu badan hukum, ya berbentuk PT atau persero, ya. Tentu badan hukum ini terkait dengan nirlaba, ya seperti itu. Dia lebih kepada orientasinya lebih kepada bisnis oriented, ya. Lebih kepada bisnis orientednya seperti itu. Kalau rumah sakit pemerintah baik pusat maupun daerah juga tidak mengesampingkan sosial oriented, ya seperti itu. Tetapi saat ini ya kan gitu, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta daerah, ya kue yang diperebutkan adalah pasien-pasien BPJS. Saya cepat aja ya karena masih ada 3 materi yang ya. Nah, ini terkait dengan bentuk dari rumah sakit, ya. Nah, ini jenis-jenis rumah sakit, ya, dari rumah sakit umum dan khusus, ya. Apa yang membedakan rumah sakit umum dan khusus, ya, seperti itu. Nah, ini ya terkait dengan hal tersebut. Nah, ini rumah sakit umum adalah seperti ini, kemudian rumah sakit khusus adalah perawatan rawat inap, seluruh tempat tidurnya adalah 40%. Kemudian kalau rumah sakit umum, kalau kita lihat di sini pelayanan umumnya minimal terdiri atas pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan non medik, ya seperti itu. Kalau rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama, terutama di bidang jenis penyakit tertentu dan seterusnya, ya. Nah, ini terkait dengan rumah sakit khusus, ya. Rumah sakit khusus apa saja jenis-jenis pelayanannya, ya. Nah, ini adalah rumah sakit umum dan khusus. Kalau kita lihat, kalau rumah sakit umum sampai kelasnya itu sampai ABCD ya. Kalau khusus itu cuma sampai di cuma sampai di C ya, C kalau kita lihat ya. Nah, di sini juga untuk kelasnya ya, kalau kelas yang khusus itu 100 tempat tidur sudah dikatakan A. Kemudian 75 tempat tidurnya itu B, kemudian 25 untuk yang C ya. Namun kalau rumah sakit umum ya, kelas A itu 250, kelas B 200, kemudian kelas C 100, kemudian kelas D adalah 50 ya, seperti itu. Lalu berupa apa saja yang harus dimiliki oleh baik itu rumah sakit umum dan khusus ya, tentu di situ bergerak di bidang pelayanan ya, di situ ada SDM, ada bangunan prasarana dan prasarana, ada peralatan dan seterusnya. Ya, ini persyaratan ya, perizinan ya, mulai dari lokasi bangunan ya, sarana prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan. Nah, ini terkait dengan perizinan ya. Saat ini sudah menggunakan satu sistem perizinannya ya, secara terintegrasi ya, melalui OSS ya. Nah, ini terkait dengan perizinan daripada rumah sakit itu sendiri ya. Baik itu izin rumah sakit, izin mendirikan, izin untuk pelayanan kesehatan tertentu, ya sampai kepada izin operasional, ya. Nah, ini kalau yang kelas A itu adalah langsung di bawah Menteri Kesehatan, di mana di sini adalah Dirjen ya, di bawah Dirjen Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan ya. Jadi Fatmawati, RSCM ya,
Hasan Sadikin, ya itu langsung di bawah menteri, dalam hal ini di bawah langsung di bawah Dirjen Yanmet ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang kelas B ya itu dibawa langsung oleh gubernur ya, baik pembinaan maupun pengawasan. Kalau yang C bupati dan wali kota ya. Nah, ini tata cara perizinannya ya. Tentu melalui satu tahapan ya dalam sistem OSS. Nah, ini rumah sakit pemerintah ya dengan PPKBLU-nya ya. Yang tadi saya katakan bahwa pembina layanan ya, Badan Layanan Umum dan BLUD itu di bawah pengawasan daripada yang melakukan satu pembinaan di Kementerian Keuangan ya. Jadi kalau misalnya kenapa demikian? Agar rumah sakit itu tidak seenaknya untuk melakukan rekrutmen misalnya. Contoh ya, rekrutmen pegawai ya. Rekrutmen pegawai jadi ketenagaannya itu kan kalau baru masuk itu di rumah sakit itu begitu masuk itu tenaga kontrak. Begitu dia berapa tahun kemudian, sekitar 2 tahun lah gitu ya, atau 1 tahun, itu diangkat menjadi pegawai tetap, namanya pegawai tetap BLU. Nah, terutama ini bagi tenaga kesehatan ya, baik dokter maupun perawat ya, seperti itu. Nah, di dalam rekrutmennya untuk mengangkat yang dari tenaga kontrak ini kemudian menjadi tenaga tetap BLU ya, artinya dia digaji bukan berdasarkan dari sumber ya, sumbernya itu bukan dari APBN ya, jadi sumbernya itu dari pendapatan ya, pendapatan rumah sakit ya, seperti itu ya, pendapatan rumah sakit. Nah itu yang yang dipakai ya, bisa dipakai buat menggaji, memberikan kompensasi, remunerasi ya, seperti itu. Itu di bawah PPKBLU ya. Nah, kemudian kalau rumah sakit yang belum melakukan PPKBLU, perizinan rumah sakit belum melakukan PPKBLU, tidak melalui lembaga OSS. Artinya dia masih menerapkan sistem manual ya, seperti itu. Karena memang untuk kalau yang sudah BLU baik BLUD ya, jadi rumah sakit itu diberikan satu kewenangan di dalam pengelolaan dan juga untuk mendapatkan income ya, seperti itu. Jadi misalnya rumah sakit mau mengembangkan pelayanan-pelayanan di situ ya, yang dianggap memang perlu ya kan gitu ya, boleh menggunakan dana dana yang hasil daripada dari hasil pendapatan rumah sakit itu sendiri untuk dibelanjakan kembali. Begitu juga menyewakan tempat-tempat yang bisa mendatangkan sebagai revenue center kan gitu ya, boleh misalnya bekerja sama dengan pihak ketiga ya, membangun satu pelayanan pemulusan jenazah misalkan seperti kayak di Darmais ya, dan rumah sakit Fatmawati ya, itu untuk menghasilkan dana tambahan ya, dana tambahan itu di sana dibuka tempat-tempat misalnya menyewakan untuk tempat-tempat kuliner, jajanan dan seterusnya ya, seperti itu. Dan juga untuk pemulusan jenazah ya, seperti itu, disewakan ya, seperti itu. Nah,
Itu boleh, ya, itu boleh. Ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan izin operasional dari rumah sakit, apa saja yang apa namanya, ya, yang diperlukan, ya, dibutuhkan, ya, terkait dengan perizinan tersebut, ya, mulai dari jumlah tempat tidur, pelayanan, apa saja, peralatan, ya, bangunan sarana prasarana dan seterusnya, ya. Nah, ini terkait dengan perubahan izin operasional juga memiliki satu ketentuan-ketentuan, ya, apa ya persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh rumah sakit itu sendiri, ya. Contohnya untuk perubahan izin operasional. Bila ada perubahan, maka dia harus melampirkan eh, atau apa badan hukumnya, ya, nama rumah sakitnya, kepemilikan modalnya, jenis rumah sakitnya, alamat rumah sakitnya, dan kelas rumah sakit, ya, seperti itu. Nah, ini memang harus dilakukan. Kemudian dokumen perubahannya itu apa saja, ya, seperti itu dan seterusnya, ya. Nah, kemudian rumah sakit yang tidak melakukan perpanjangan izin operasional, ya, itu juga diatur di situ apa saja yang harus diimpor. Nah, ini peningkatan kelas, ya, misalnya meningkatkan kelas dari kelas C, kelas B, ya, tentu memiliki satu persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ya, seperti itu. Misalnya pemenuhan jumlah tempat tidurnya, pelayanannya, SDM-nya, bangunannya, sarana prasarananya, ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan, ya. Nah, di sini yang menjadi satu catatan, ya, bahwa untuk peningkatan dan pengembangan kelas rumah sakit, ya, tentu rumah sakit yang sudah apa? Yang sudah memiliki standar, ya. Dalam hal ini adalah rumah sakit yang sudah terakreditasi, ya. Nah, ini penyelenggaraan rawat inap, ya, mulai dari intensif. Anda ada ketentuan-ketentuannya, ya. Nah, inilah yang menjadi persoalan, ya, bahwa ketentuannya ini sangat kecil sekali dari jumlah tempat tidur, ya, cuma berapa persen apa ruang ICU yang boleh diperuntukkan, ya, seperti itu. Jadi susahnya, ya, masyarakat untuk mendapatkan ruang ICU dengan dilengkapi peralatan ventilator, ya kan gitu. Ketika pasien, ya, atau keluarga pasien gitu, ya, mau apa ingin mendapatkan satu pelayanan itu, ya, karena terjadi satu perburukan klinis, ya kan gitu, ya, terjadinya ada satu gagal nafas, ya kan gitu, kalau tidak um, disupport, ya, support life itu adalah seperti ventilator, maka ini akan menjadi masalah, ya, bisa lewat kan gitu, seperti bisa pada tahapan terminal. Nah, ini susah sekali kan gitu, ya, susah sekali untuk mendapatkan. Karena apa? Karena memang porsinya di situ kecil, ya. Kalau rumah sakit umum di situ cuma berapa? 5%, ya. 5%, ya. Perawatan intensif untuk rumah sakit umum 5%, ya. Ya, untuk ICU dan 3% untuk pelayanan intensif lainnya. Ya, seperti itu. Mungkin di sini adalah picu nicu, ya, seperti itu. Ya, kemudian 8% untuk di rumah sakit khusus, ya, rumah sakit khusus, apakah itu seperti rumah sakit Sulianti Saroso, ya, itu dia harus di sini adalah mendapatkan porsi 8%, ya, seperti itu. Ya, juga ada aturan-aturan terkait dengan perawatan kelas 3. Ini 30% dari seluruh tempat tidur, ya, untuk apa namanya rumah sakit pemerintah, ya. Tapi kalau rumah sakit swasta malah lebih kecil, ya, dia hanya 20%, ya, seperti itu, ya.
Nah, ada satu rumah sakit di mana itu di daerah wilayah Bekasi, ya, itu luar biasa. Dia tidak rumah sakit swasta, tapi dia tidak bekerja sama dengan BPJS. Dia nggak mau bekerja sama dengan BPJS. Ya, dia di situ layanan unggulannya adalah ICU, ya, sampai ada 38 bed kalau tidak salah, ya, dengan perlengkapan yang lengkap. Ya, kemudian kemudian saat ini sudah punya 2 rumah sakit, ya, seperti itu. Karena memang untuk pelayanan ICU itu untungnya besar, apalagi dia rumah sakit swastanya itu kalau tidak salah tarifnya itu melebihi dari apa? Dari rumah sakit apa? Lebih dari rumah sakit swasta lainnya, gitu ya, seperti itu. Nah, itu dia kalau menurut saya pandai membaca satu peluang, ya kan gitu. Karena dari berbagai rumah sakit yang memang tidak memadai dari sisi keberadaan ruang ICU-nya, maka itu ditangkap, ya. Jadi sudah terkenal banget tuh sampai ke RSCM itu sudah terkenal, ya. Dikasih rujukannya pasti dia diarahkan ke sana untuk yang memang tidak menggunakan BPJS, ya, seperti itu, ya. Ya, orang terkadang dalam kondisi yang terdesak dan kalut, ya, agar keluarganya bisa tertolong, ya, akhirnya juga mau dirawat di situ, ya kan gitu. Cuman itu tadi, ya, siap-siap saja merogoh kocek ya, sungguh sangat luar biasa. Nah, ini terkait rumah sakit pendidikan, ya, diatur di nomor 93 tahun 2015, ya. Mana saja rumah sakit yang terkait dengan rumah sakit pendidikan, rumah sakit persahabatan, rumah sakit RCR, rumah sakit Kanker Darmais, rumah sakit Fatmawati, ya, gitu. Itu adalah merupakan rumah sakit umum dan juga rumah sakit apa? Rumah sakit pendidikan, ya. Di situ tempat fellowship di situ. Tempat koas di situ, ya. Semua tenaga-tenaga kesehatan yang memang untuk sebagai lahan prakteknya, ya, lahan praktek, ya, perawat, bidan dan seterusnya, ya, tenaga-tenaga kesehatan lainnya untuk memperdalam kompetensi dan ilmunya, ya, di situ bila melakukan satu pembelajaran, ya, di situ, ya, seperti itu. Ya, untuk yang pendidikan dokter saraf, ya, untuk yang mengambil fellowship, ya, di situ bisa, ya, di rumah sakit Fatmawati dan RSCM bisa, ya, di sana karena dia rumah sakit pendidikan yang secara legal standingnya itu diatur, ya, dia mengacu kepada peraturan, ya, pemerintah nomor 93 tahun 2015, ya. Juga tenaga kerja warga negara asing, ya, warga negara asing juga diatur di dalam PMK, ya, PMK nomor 67 tahun 2013, ya, seperti itu. Kemudian juga PMA Perpres nomor 44 tahun 2016, ya, terkait dengan rumah sakit milik swasta umum dan rumah sakit khusus kelas A dan seterusnya. Nah, ini penyelenggaraannya tentu di dalam melakukan satu operasional, ya, tentu ada satu kerjasama, ya, antar rumah sakit, ya, apalagi untuk akreditasi, ya, untuk akreditasi terkadang itu dibutuhkan secara apa? Secara portofolio, ya kan gitu, ya. Mana bentuk kerjasamanya ini, buktinya mana ini bentuk kerjasamanya. Padahal kalau kenyataannya, ya, itu tidak apa? Secara implementasinya, ya, itu tidak dilakukan sebagai tempat rujukan yang
Nah, seperti itu. Nah, sering saya waktu lagi masih di Sulianti Saroso, ya, sering saya tolak, bahkan saya ini kan, ya, saya pertanyakan, ya, kerjasama, tapi tidak pernah melakukan satu rujukan hanya untuk kepentingan secara portofolio, ya, seperti itu. Nah, ya, untuk melengkapi daripada apa? Daripada standar, ya, standar akreditasi, ya, seperti itu. Kemudian di situ ada namanya unit transfusi darah, ya. Nah, yang memiliki rumah sakit ini adalah rumah sakit pemerintah pusat, ya. Seperti rumah sakit apa namanya? RSCM, Sahabatan, Fatmawati. Ini memiliki satu UTDRS, ya, namanya UTDRS, ya. Itu ada unit tersendiri, ya, dikelola, ya, orang yang mau transfusi darah langsung datang ke situ bisa, ya. Di situ ada bank darahnya, ya. Jadi untuk kebutuhan apa namanya? Internal, ya, internal rumah sakit, ya, itu dikelola dengan oleh unit namanya transfusi darah, ya, seperti itu. Nah, pembelian rumah sakit, ya, pembelian rumah sakit juga tidak boleh yang masih hidup, ya kan gitu. Kemudian juga berbau internasional, ya, internasional, global, ya, itu. Ada waktu itu ada di beberapa rumah sakit swasta yang menamakan global. Dulu rumah sakit mitra internasional, ya, tapi dengan keluarnya satu aturan, ya, tidak boleh menggunakan itu, akhirnya juga dirubah namanya, ya, tidak lagi memakai kata-kata internasional dan global, ya, rumah sakit global, ya, gitu. Nah, juga pemberian rumah sakit juga karena ini merupakan satu brand, ya, tidak boleh juga apa namanya, ya, artinya di situ memperhatikan satu nilai-nilai, ya, nilai-nilai norma-norma agama, ya, seperti itu. Karena rumah sakit bukan hanya sekedar nama, tapi juga merupakan bermakna secara visual, simbol, ya, sebagai brand, ya, tentu memiliki satu apa namanya makna, ya, yang tentunya harus diperhatikan. Nah, kemudian pembinaan dan pengawasan, ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk yang kelas A menteri, gubernur, kemudian bupati, ya. Tapi ini saling beririsan, ya, satu sama lain adanya saling dari sisi kepentingan, ya, satu sama lain saling apa? Saling terkait, ya, seperti itu, ya. Lalu pembinaan pengawasannya apa saja sih, ya kan gitu, ya. Mulai dari advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, bimbingan teknis, ya, seperti itu. Jadi misalnya terkait dengan mau pengembangan, ya, kelas dan seterusnya, atau mau akreditasi dan seterusnya, ya, seperti itu. Apa namanya, rumah sakit tersebut membutuhkan, ya, membutuhkan Kementerian Kesehatan, ya, membutuhkan dinas kesehatan, baik itu dinas provinsi maupun dinas yang ada di apa namanya di kabupaten dan kota madya, ya. Nah, sampai kepada pendidikan dan pelatihan, pemantauan, evaluasi, ya, kemudian review kelas rumah sakit, ya, seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih saat ini kan memang banyak sekali rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kesehatan, ya. Kalau menurut saya sih agar terjadi satu lebih memudahkan pengawasan, ya, pembinaan dan pengawasan, kalau menurut saya itu diserahkan sama daerah saja kalau menurut saya sih. Gitu, ya.
Jadi Kementerian Kesehatan itu hanya sifatnya apa ada ya, mengawasi secara keseluruhan gitu ya, mengawasi keseluruhan. Ketika ada hal-hal yang kurang baik dan itu, maka langsung ditegur kepala dinas, misalnya pada tingkat gubernur atau tingkat wali kota, ya seperti itu. Jadi peran sentralnya itu lebih apa? Lebih leluasa ya, lebih leluasa ya. Kalau saat ini kan terjadi satu kecemburuan, misalnya dari sisi pendapatan. Contoh, Rumah Sakit Sulianti Saroso, rumah sakit pemerintah yang langsung di bawah pemerintah DKI Jakarta ya, seperti itu. Ya. Nah, namun ya kompensasinya atau tunjangannya ya ini jauh ya, jauh berbeda kan gitu ya. Walaupun rumah sakit yang vertikal itu sudah menerapkan satu remunerasi ya, dibandingkan dengan rumah sakit di bawah pemerintah DKI Jakarta itu berbeda ya, lebih cuannya itu lebih besar dari yang ada di DKI Jakarta ya, seperti itu. Ya, ini pembinaan dan pengawasan ya. Ini terkait dengan ketentuan ya, ketentuan peralihan ya, yang terkonektivitas dari perizinan ya tentunya. Jadi kebijakan-kebijakan yang saling saling bersinggungan ya. Nah, ini harmonisasi ya, harmonisasi adanya satu keterkaitan ya terhadap pelaksanaan Permenkes nomor 3 tahun 2020 ya. Aturan-aturan mana saja yang memang memiliki satu penguatan ya, satu daya dukung ya, satu penyempurnaan dan seterusnya ya. Ya, saya rasa untuk yang Permenkes nomor 3 tahun 2020. Okay. Berikutnya kelihatan? Kelihatan, Halo? Dok. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ini terkait dengan HTA ya, High Technology Harassment. Nah, ini terkait dengan pengertian ya, terkait dengan pengertian. Tidak perlu saya jelaskan bahwa memang kalau kita bicara teknologi itu kan dia dinamis ya, dinamis ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, teknologi yang dimaksud di sini bukan hanya peralatan saja ya, tetapi juga di situ kaitannya dengan obat, dengan peralatan, dengan makanan, dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, ketika kita melakukan satu pengembangan ya, satu pengembangan di rumah sakit ya, tentu harus berdasarkan penilaian ya, penilaian. Memang nanti aturannya setelah ini nanti saya sampaikan juga ya, terkait dengan KTA ya. Nah, yang sudah berjalan ya, rumah sakit seperti rumah sakit yang kelas A seperti rumah sakit Fatmawati, rumah sakit CM dan seterusnya. Mungkin rumah sakit swasta yang besar sudah bisa menerapkan terkait dengan penilaian teknologi kesehatan ya, seperti itu. Mulai dari bikin proposal untuk mengajukan itu tersebut ya. Jadi memang itu dilakukan ya. Tentu
kehadiran HTA ini adalah memang kemendesakan daripada apa? Secara urgensi yang memang dibutuhkan ya terkait dengan hal tersebut ya. Karena meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ya dari aspek promosi, dari aspek preventif ya, penegakan dan diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dan seterusnya. Contohnya kayak seperti penelitian saya itu hasil produk keluarannya itu adalah makanan cair ya, makanan cair buah apa atau buah naga ya, buah naga dan apa namanya tepung pegagan ya, menghasilkan satu apa makanan cair untuk diet pasien DM ya, pasien DM. Nah, kebetulan saya ketua penelitinya ya, seperti itu. Saya menggandeng gizi Rumah Sakit Fatmawati ya, seperti itu, sehingga menghasilkan satu keluaran. Jadi hasilnya itu dapat dirasakan bahwa hasil makanannya itu dapat dipergunakan ya, kebermanfaatannya bagi siapa? Penderita diabetes ya, seperti itu. Diet untuk penderita diabetes ya, seperti itu. Jadi memang yang seperti itu ya yang dikatakan perkembangan teknologinya adalah hasilnya ada ya. Sementara ini kan penelitian kita ini kelemahannya apa ya kan gitu, yang menghasilkan luarannya itu produk ya, produk yang bisa dirasakan kan gitu ya. Teknologi tepat guna buat siapa? Buat masyarakat kan gitu ya. Dari sisi apa? Dari sisi ya kesehatan, ekonomi ya kan gitu ya. Oh, dapat menghasilkan satu produk ini ya kan gitu ya, yang bisa mengangkat kesejahteraan ya masyarakat misalkan gitu ya. Kita ajarkan, kita menghasilkan sesuatu sehingga sesuatu itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga dapat menghasilkan penghasilannya meningkat sehingga kesejahteraannya juga akan meningkat ya kan gitu. Sebetulnya itu yang dibutuhkan kan gitu. Tapi jarang sekali ya hasil-hasil daripada penelitian para ilmuwan yang menghasilkan satu produk luaran itu tadi itu ya. Nah, inilah satu tantangan bagaimana para cendekia, para ilmuwan Indonesia ya untuk menghasilkan satu produk luaran yang dapat memberikan satu kontribusi terhadap kemajuan, peningkatan ya kan kualitas mutu kan gitu ya. Kalau kita berbicara mutu, berbicara kualitas ya. Kalau kita berbicara kualitas tentu ya yang pada akhirnya adalah kepuasan. Kepuasan siapa? Pelanggan kan begitu ya. Jadi memang udah sangat mendesak ini diperlukan. Misalnya di satu rumah sakit itu seharusnya sudah ada sudah ada badan unit pengembangan ya, penelitian dan pengembangan ya, seperti itu. Pengembangan pelayanan ini, pelayanan itu kan gitu ya. Ya. Tapi yang betul-betul memang mampu laksana dan dapat memberikan memberikan satu kemudahan, misalnya memudahkan diagnostik lebih cepat, ya kan gitu. Kemudian memudahkan lebih cepat pengobatannya, ya. Contohnya pada saat itu saya juga ikut di dalam penelitian yang diselenggarakan oleh Litbangkes, ya, seperti itu, terkait dengan konvalesen, ya kan seperti itu. Dan juga ada satu obat yang memang bisa menurunkan angka kematian ya kan gitu, seperti itu pada pasien-pasien yang sudah masuk ke pasien-pasien yang berat ya, yang sudah masuk ruang ICU ya, seperti itu. Hasilnya memang obat tersebut adalah dari sisi efikasi dan efektivitasnya itu sangat membantu ya ternyata ya, seperti itu. Itulah maksudnya
itu obat ya, itu udah obat ya. Itulah ya, seperti itulah yang seharusnya dilakukan ya, seperti itu ya. Jadi sambil memang melakukan satu diagnosis, tapi juga harus harus diteliti ya, seperti itu ya. Nah, jadi nilai ya, jadi tidak hanya sekedar kualitas pelayanan ya, nilai-nilai yang memiliki kebermanfaatan ya, kebermanfaatan buat siapa, buat itu tadi ya, kan gitu ya, terhadap perkembangannya itu ya, perkembangan pelayanan kesehatan ya, seperti itu. Jadi harus memiliki satu nilai values ya, dan dalam menunjang pelayanan kesehatan ya, baik itu masuk ke dalam ranah klinis maupun kepada tentu memang ketika kita melakukan satu perkembangan teknologi ini ya, ketika kita berbicara terhadap satu nilai-nilai ya kan gitu, otomatis juga akan meningkatkan satu kualitas layanan ya. Sehingga kualitas hidup ya ini misalnya lebih meningkat ya, kepuasan pelanggan juga akan meningkat ya kan gitu, taraf kesehatan, derajat kesehatan juga meningkat ya. Ya tentu ini membutuhkan satu biaya ya kan gitu, karena bagaimanapun juga di dalam melakukan satu pengembangan layanan ya, itu membutuhkan satu biaya ya. Nah, kenapa alasannya? Mengapa ya diperlukan ya perkembangan teknologi kesehatan? Ya, ini alasannya ya. Ini alasannya ya. Jadi teman-teman, kalau saya ulang-ulang ya, itu artinya apa? Itu artinya kemungkinan ya, kemungkinan di dalam ujian ya, di dalam ujian nanti akan kalau yang tidak memperhatikan mungkin nggak kedengaran, tapi kalau dia yang memperhatikan materi saya pasti dia akan ini nih ya yang disampaikan oleh dosen saya kan gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Jadi tidak harus meraba-raba, cari-cari bolak-balik karena dia, tetapi nanti ya harus betul-betul pertanyaan saya itu ya kan gitu harus dimengerti ya, kan gitu ya, tidak ujuk-ujuk menanyakan mengapa ini diperlukan ya, nggak begitu juga ya, ada strategi pertanyaan soal ya, seperti itu. Tetapi kalau sudah mengerti apa yang dimaksud itu, maka jawabannya akan lancar kan gitu ya. Biasanya saya seperti itu membuat satu pertanyaan ya, betul. Oh, kok dianggap susah pertanyaan dari saya, loh kok yang lain kok bisa gitu ya, kecuali yang lain nggak pada bisa kan gitu ya. Nah, ternyata sebagian bisa ya kan gitu. Nah, ini terkait dengan klasifikasi dan lingkup daripada perkembangan teknologi kesehatan ya. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan jenis, berdasarkan tujuan, berdasarkan perkembangan dan kemanfaatannya. Tadi yang saya sampaikan ya, seperti itu. Nah, ini terkait dengan jenis ya. Nah, ini terkait dengan tujuan dan kegunaan ya. Mulai dari promotif, preventif, screening ya, seperti itu. Ini berdasarkan tujuan kegunaan atau aplikasi ya.
berdasarkan maturitas dan penyebaran, ya. Ini berdasarkan ruang kajian, ya. Kajiannya berdasarkan karakteristik teknis, berdasarkan keamanan, efikasinya, ya. Ini efikasi sangat penting ini, kan gitu ya. Jadi halnya sekarang vaksin, ya, vaksin Sinovac dengan vaksin apa itu kan, efikasinya kan berbeda-beda, ya. Itu. Kemudian efektivitas, ya, efektif tidak, ya kan gitu. Kalau itu dikembangkan hasilnya efektif apa tidak, ya. Jadi ruang lingkup kajiannya itu beberapa aspek, ya, beberapa aspek, ya. Sini juga ada aspek ekonomi, aspek sosial, etika dan seterusnya, ya, seperti itu. Sehingga ini menjadi satu apa? Menjadi satu kesatuan, ya, dalam melakukan satu kajian, ini itu ya. Yang hasilnya tentu, ya kan gitu ya, dapat diterima, kan gitu. Ya karena dari sisi keamanan, aman, gitu ya. Jangan kemudian terjadi satu perburukan, ya. Nah, itu kan berarti kan tidak aman, ya. Dikasih obat itu terjadi satu perburukan, misalkan gitu ya. Dari sisi klinis, ya kan gitu. Ya. Kemudian dari aspek ekonomi, ya kan gitu. Terjangkau apa tidak? Kalau dia tidak terjangkau, ya berarti kan dari sisi ekonomi tidak bisa, kan gitu ya. Ya, orang mau mampu beli apa tidak, kan gitu ya. Nah, ini tujuannya, ya, tujuannya, ya. Nah, ini terkait dengan penilaian teknologi, ya, menggunakan data primer dan data sekunder, ya. Artinya kalau data sekunder berdasarkan data-data memang yang sudah dicatat, ya, tercatat, ya, seperti itu. Ketika itu dibutuhkan, ya, maka bisa diambil dari situ, ya. Kemudian data primer, memang data pengamatan langsung, survei, ini gitu ya. Itu data data primer, ya. Jadi antara data primer dan data sekunder ini melengkapi satu metode penilaian teknologi kesehatan, ya, seperti itu. Nah, ini apa saja yang terkait dengan yang terkait dengan data primer, ya. Ini kemudian juga terkait dengan data sekunder, yang literatur, ya, dan tembuk. Nah, penelusuran bukti, ya, penelusuran bukti ini penting, kan gitu ya. Artinya tertelusur, ya, tertelusur, ya, berdasarkan apa? Berdasarkan evidence base, ya. Jadi validasinya, kesahihannya itu memang sudah teruji, ya kan gitu. Kemudian juga memang diperoleh secara literatur, ya, literatur atau teori mengatakan seperti itu, ya kan gitu, didukung oleh itu, ya. Nah, yang kemudian tadi dikatakan evidence base, ya, penelitian orang lain, ya, yang menguatkan terhadap bukti penelusuran itu tadi, ya, bukti validasinya. Ya, kemudian juga sarana di dalam mendukung, ya, mendukung memperoleh satu bukti tersebut, ya. Kemudian juga syarat, ya, ketersediaan akses dan seterusnya, ya. Tentu ini menjadi satu penelusuran bukti bahwa memang itu bisa, ya, bisa. Misalnya ada satu link, ya, yang dibuka melalui internet, oh ternyata memang iya, ya, linknya di situ, jurnalnya itu atau penelitiannya itu sudah dipublish berdasarkan evidence base,
ternyata dibuka itu, oh ternyata masuk kepada di Sinta 2. Oh, masuk di mana? Di apa? Scopus misalnya kan seperti itu, ya. Artinya keterjangkauannya bisa dijangkau melalui apa? Akses internet itu tadi. Ya, seperti itu. Ini strategi pencarian bukti, ya. Semacam ininya apa namanya? Linknya, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk membuka satu strategi pencarian satu bukti. Ini penggunaan, ya, kata kuncinya, ya, kita menggunakan Pico, ya. Ini terkait dengan operatornya, kemudian ini telah kritis makalah kedokterannya, ini desain penelitian tinjauan ringkasannya, ya, metodenya menggunakan metode apa, ya, seperti itu. Karena ini metode ini apa namanya, desain penelitian ini sangat penting, ya, sangat penting. Metode yang digunakan itu apa, ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini jenis desain penelitiannya, ya. Saya teman-teman juga sudah belajar terkait dengan, nah ini terkait dengan publikasi dan meta analisisnya. Ini aspek sosial dan legal etik, ya, dan agama, ya, tentu tidak lepas dari ini, ya, dari ini. Kemudian perkembangan teknologi berbasis rumah sakit, ya. Situ ada standar mutu yang meningkat, ya. Jadi manfaatnya itu harus memiliki satu daya ungkit, ya kan gitu ya. Manfaat perkembangan teknologi meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit, ya. Kemudian juga menjadi satu daya ungkit standar mutu yang selalu meningkat, ya. Maka mutu itu apa? Mutu itu dinamis, ya. Jangan rumah sakit itu hanya berdasarkan hanya standarnya flat, itu aja, gitu ya. Standar minimal, ya. Dari tahun ke tahun itu aja dipakai standar minimal, ya. Dari Permenkes itu, ya, seperti itu. Ini harus harus apa? Harus punya tantangan, ya. Standar minimal itu misalnya di situ di standar minimal 1 jam, ya. Ambil di situ misalnya 45 menit. Kalau bisa misalnya setengah jam, ya kan gitu. Misalnya waktu tunggu obat racik, ya, di situ 1 jam ya standar minimal. Itu di situ diinikan, ya, apa namanya, ditingkatkan, gitu ya. Jadi 45 menit misalnya, ya, seperti itu. Jangan dari tahun ke tahun itu aja standar minimal yang dipakai, ya, seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya mutu, ya, selalu bergerak dinamis, ya, seperti itu. Dalam apa? Di dalam menjawab isu dan persoalan. Karena apa? Karena tuntutan masyarakat, ya, pengguna layanan kesehatan tidak hanya sekedar dia menuntut apa? Sembuh dari sakit saat ini, ya kan begitu. Maka itulah yang menjadi satu kompetitor tantangan apa tersendiri sekarang ini, itu seperti itu, ya. Rumah sakit harus berbenah, ya kan gitu. Karena kemauan daripada apa? Kemauan daripada si pasien, harapan daripada si pasien itu sudah bergeser, tidak hanya sekedar dia sembuh dari sakit, ya, tapi lebih dari itu, ya, seperti itu. Kemudian menjadi satu panduan praktek klinis, ya. Jadi manfaatnya luar biasa, ya. Panduan praktek klinis, ya. Apakah itu dapat melakukan penegakan diagnosis, ya. Apakah itu masuk dalam terapi, ya, apakah masuk dalam rehabilitasi, ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, manfaat, ya, tentu ini daya ungkitnya adalah peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, ya, seperti itu. Jadi harus punya daya ungkit itu,
Ya kan gitu, perkembangan teknologi kesehatan ya. Nah, terutama di sini dikatakan bahwa hasilnya itu dapat berkontribusi terhadap praktek klinis ya. Bahkan ini menjadi satu panduan praktek klinis ya. Nah, ini standar mutu yang selalu meningkat. Ya diharapkan begitu, ada dinamisasinya. Ya kan begitu ya. Oh, ini udah tercapai, tingkatkan lagi. Ini udah sampai tingkatkan lagi kan begitu ya. Seperti itu. Nah, ini sebagai panduan ya, sebagai panduan ya. Memang harus memiliki satu dampak dan menghasilkan satu rujukan ya yang dapat memberikan sebagai ya acuan referensi panduan praktek klinis ya, seperti itu. Nah, audit klinis ya. Luar biasa daya ungkitnya terhadap impact daripada itu tadi ya, perkembangan teknologinya. Nah, keselamatan pasien ya. Ini perkembangan teknologi berbasis rumah sakit karena memang untuk perkembangan teknologi kesehatan ini lebih banyak ya, lebih banyak memiliki satu dari sisi kemanfaatan dan seterusnya adalah implementasinya di rumah sakit ya. Ini terkait dengan hal tersebut tentu ketika tadi sudah ada pelaksanaan dan seterusnya tentu harus ada evaluasi dari sisi ekonomi, penilaian teknologi kesehatan ya, kemudian dampak ya terhadap anggarannya seperti apa ya. Ini tujuan panduan ekonominya, ini kemudian lingkupnya, ini konsep dasar evaluasi ekonominya ya, seperti itu. Kemudian ini evaluasi ekonomi ya yang dibutuhkan bila disandingkan dengan 3 jenis evaluasi tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, ini ya, ada pertanyaan, mengapa evaluasi ekonomi itu penting? Ya, ini jawabannya. Ya, jenis evaluasi ekonomi ya, macam-macamnya. Nah, ini jenis-jenis evaluasi ekonomi dalam bidang kesehatan. Apa saja? Ya, seperti itu. Nah, ini langkah-langkah dalam melakukan satu evaluasi ya. Tentu ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui ya, seperti itu. Ini kemudian langkah-langkah evaluasi ekonomi, langkah pertama sampai langkah mulai dari menentukan arah lingkup ya, protokol sampai kepada pelaporan. Nah, ini terkait dengan analisis dampak terhadap anggaran ya, atau budgeting impact analysis ya. Tentu kaitannya dengan jaminan kesehatan nasional ya. Ini maksud dan tujuannya, ini metodenya ya. Ini metode antara satu metode, perbedaan antara satu metode dengan metode yang lainnya. Ini kerangka kerjanya ya. Saya rasa itu yang untuk terkait dengan HTA-nya ya. HTA-nya. Kemudian ada satu materi lagi. Sampai jam berapa ya? Tanggung masalahnya. Sampai jam 8, Pak. Jam 8, Dok. Ini sekarang sudah jam piro? Ntar lagi ya. Ntar lagi nih. Soalnya ini kalau nggak disampaikan nggak lengkap ini. Makanya ini menjadi satu-satu kesatuan dengan penilaian. Seperti itu.
Nah, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini terkait dengan pedoman penilaian kesehatan. Assessment. Ya. Ini mulai dari latar belakangnya, apa itu HTA, ya, dan seterusnya. Saya lewatkan saja. Ini tujuannya, ini pengertiannya, ya, masing-masing pengertian. Di situ nanti ada apa? Tim ya, PTK-nya, ada komite, ada unit PTK-nya, kemudian ada panel ahli, kemudian ada panel ad hoc. Apa itu panel ad hoc? Ya, dari sisi keamanan, efikasinya itu apa? Ya, kemudian efektivitas, ya, keterjangkauan, ya, ini betul-betul diterjemahkan di sini. Nah, ini terkait apa? Nah, ini terkait dengan organisasi komitenya ya, perkembangan teknologi. Dibuat satu komitenya. Nah, ini strukturnya ya. Ada pembina, pengarah, ketua, sekretaris, anggota, tenaga teknis, dan sekretaris ya. Kemudian di situ apa kewenangannya ya, komite penilai teknologi kesehatan ini. Jadi gini, jadi satu rumah sakit itu ya ini dibuat ya struktur seperti ini untuk menilai itu HTA ya. Ini salah satu contoh, salah satu ininya adalah di sini adalah komite, dibentuk komite penilaian teknologi kesehatan ya, seperti itu. Ini kewenangannya ya, mulai dari mempersiapkan, mengembangkan, penyusunan pedoman dan seterusnya ya, kemudian menetapkan topik ya, topik yang akan dijadikan, kemudian menetapkan tenaga teknisnya ya, membentuk panel ad hoc ya, gitu. Karena panel ad hoc itu jadi juga nanti akan dibentuk ya. Nah, kemudian tenaga teknis ya, sekretaris, ini fungsinya apa dan kewenangannya apa. Nah, kemudian di sini pelaksanaan penilaian ya, bagaimana menilai ya, mulai dari pra assessment, mulai dari pra penilaian ya, apa yang harus dilakukan ya, mulai pengumpulan topik yang akan dikaji ya, apa saja yang berkenaan dengan topik dan yang akan dikaji ya, mulai dari pengumpulan topik secara pasif dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan data dukung ya, portofolionya ya, fotokopi persetujuan, publikasi dalam jurnal ilmiah ya, dokumen dan seterusnya. Nah, kemudian di sini berikutnya adalah telaah proposal topik ya. Apa saja kelengkapan dari proposal topik itu ya, mulai dari latar belakang, jumlah populasi, dampak teknologi, dampak finansial dari penyakit, kemudian ada tidaknya teknologi alternatif dan seterusnya. Nah, ini pemilihan dan penetapan topik ya, mulai dari penilaian standarnya itu yaitu berdasarkan daripada high volume, high risk, high cost ya, high variability ya, kemudian seberapa besar urgensinya, kepentingannya, dampak terhadap perbaikan kesehatannya, tingkat potensi penghematan biayanya ya, seperti itu, tingkat penerimaan dan seterusnya ya. Nah, ini komite ya perkembangan teknologi menetapkan topik prioritas. Nah, ini alurnya ya, ini alurnya. Nah,
ini dalam melakukan satu asesmennya, ketentuan dalam melakukan asesmen tenaga kesehatan sebagai berikut ya. Ada beberapa yang harus dilihat. Nah, dalam melakukan asesmen ya apa saja yang memang harus dilakukan ya, langkah-langkah dalam melakukan asesmen. Ya, ini mulai dari penyusunan, pembentukan panel ya, penyusunan proposal ya. Nah, pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan sementara ya. Itu melakukan satu rapat pleno ya. Komite PTK setelah proses pasal ya. Kemudian masa sanggah ya, ada masa sanggahnya, waktunya ya. Berapa hari, di situ ada sampai 30 hari sejak diumumkan. Ya, jadi berikan kesempatan untuk melakukan pembelaan ya. Sanggah itu adalah pembelaan, atau ada hal-hal yang memang perlu disempurnakan ya, atau perlu dilengkapi ya, di situ masa sanggah ya, atau argumen-argumen ya yang dapat menguatkan ya terhadap apa yang usulan dari perkembangan teknologi kesehatan. Nah, ini pengambilan keputusan final ya. Pengambilan keputusan final ini sangat diperlukan ya. Tentunya melalui rapat pleno komite ya. Jadi secara apa namanya? Keseluruhan pengambilan keputusan final ini sangat diperlukan. Dan bagaimana penyusunan laporan akhir ya. Penyampaian laporan akhir ya, publikasi daripada hasil perkembangan teknologi. Nah, ini skema penilaiannya ya. Skemanya ini, kemudian dari sisi pendanaannya ini, kemudian apa lampiran POM-nya ya, mulai dari POM format pertama kalau tidak salah sampai ada berapa ya, 5 atau 6 ya format ya. Ini pengajuan usulan ya, topik daripada perkembangan teknologi. Ini sudah ada nih, ya, sudah ada formatnya seperti apa. Ini formatnya ya, seperti itu. Ini kelengkapan data pendukung ya, yang sifatnya portofolio yang gitu. Nanti tinggal dicontreng-contreng ya. Ini terkait dengan outline daripada proposal usulan topik. Terdiri dari apa saja ya, seperti itu. Jadi ini matrik penilaian penetapan ya. Ini matriknya ya. High column skornya berapa? Ya, high risk skornya berapa? High cost berapa, dan seterusnya. Ya. Nanti totalnya berapa ya nilainya. Ya. Semakin besar penilaiannya itu semakin apa? Semakin baik. Nah, kemudian ini terkait dengan apa namanya, outline proposal asesmen teknologi kesehatan ya. Mulai dari pengusulnya siapa, jenis teknologinya apa, topiknya apa, dasar usulannya itu apa ya. Kemudian latar belakang ya, pertanyaan penelitian dan seterusnya ya. Ini sudah lengkap ya, seperti itu. Ini sampai kepada format ke-7 ya, format 7 ya. Format 7 ini terkait dengan laporan akhir penilaian teknologi kesehatan. Artinya ketika melakukan satu penilaian ya, ini ada format dari format pertama sampai format ke-7 ya, itu harus harus dilakukan dan dilaksanakan ya. Karena tanpa rangkaian dari format 1 sampai format ke-7 ya, tidak bisa dinilai ya kalau tidak dilakukan itu ya. Jadi masing-masing format itu memang harus harus dilakukan sesuai dengan apa namanya,
kebutuhan di masing-masing format ya, seperti itu yang harus dipenuhi ya. Saya rasa demikian pertemuan kita, kuliah kita hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat yang positif ya kan gitu. Mungkin pertemuan berikutnya lagi sudah pertemuan UAS ya, UAS seperti itu. Nanti apakah mau real time atau take home ya kan itu, mungkin nanti ada informasi berikutnya ya. Demikian. Jadi untuk materi ini nanti melalui ketua kelas saya bagikan 3 pokok bahasan ini ya, yang akan menjadi bahan UAS ya, begitu ya. Saya dengar-dengar yang kemarin UTS katanya banyak yang pada ngulang ya, pada yang remet ya, begitu ya. Mudah-mudahan di UAS kalau memperhatikan apa yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan saya rasa bisa menjawab ya, bisa menjawab. Tapi kalau tidak memperhatikan ya gimana ya, nyari-nyari di Google banyak kan gitu ya, karena saking pusingnya baca ya pertanyaan ya, pertanyaan akhirnya akhirnya download di Google ini dia isinya itu ya, banyak kan yang remet gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar ya, bisa mempelajari. Jadi nggak usah cari-cari bahan yang lain ya. Saya pun dalam membuat soal tidak kemarin yang saya kasih soal di universitas, nanti saya kan ngajar S2 juga di Kesmas, di Universitas Indonesia Maju ya. Ada yang lupa soalnya susah banget gitu. Kalau soalnya sih gampang ya, gitu ya. Yang soalnya gampang, saya buat soal gampang ya, nggak susah-susah ya. Itu saya rasa demikian. Ada yang bertanya terkait dengan UAS? Maunya real time apa? Kalau real time cuma 5 nomor udah sebutin, saya ngawasin gitu kan. Nah, langsung dikumpul lah gitu ya. Apa mau take home? Take home. Izin take home, Bapak. Izin take home, Pak. Tapi take home jawabannya yang benar ya. Jawabannya jangan download di itu ya. Yang saya bilang. Iya, Pak. Lihat materi Ya, Bapak ya, Pak. Jadi semua materi, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ya, itu materi dari saya ya. Materi dari saya. Jangan menggunakan sumber lain, karena kan saya dasarnya membuat pertanyaan dari apa? Dari materi yang saya sudah sampaikan ya. Demikian, karena sudah malam, teman-teman juga sudah lelah bekerja, juga harus mengikuti kuliah. Mohon maaf ya, ini yang seharusnya di hari Selasa ya, ini saya berikan di hari Jumat ya. Sebetulnya di hari Jumat ini enak karena besoknya kan ada yang libur ya. Apa ada yang masuk juga di hari Sabtu? Ya. Puskesmas masuk, Pak. Ada yang masuk, Hari, Pak. Pak. Ada yang Masuk, masuk, Pak. ada yang libur. Ya kan gitu ya. Kan gitu. Ya, saya rasa demikian. Kurang lebihnya mohon maaf jika selama saya mengajar ya